Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang transportasi, khususnya tentang pengujian dan perbaikan program. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang salah satu metode untuk pengujian, yaitu metode stepping stone. Nah, di sini kita akan belajar metode lain untuk pengujian yang namanya metode MODI atau modified distribution. Kalau di metode stepping stone itu kita inti untuk mencari OC adalah membuat loop pada setiap sel kosong, tapi kalau pada metode MODI ini ada beberapa rumus yang harus kita ikuti. Di sini sudah saya tuliskan semua langkah-langkah dalam metode MODI. Untuk langkah yang pertama, kita harus mencari bilangan baris dan bilangan kolom dari setiap sel yang terisi, yang memenuhi rumus yang sudah saya tuliskan di poin nomor 1 ini. Kemudian untuk yang kedua, langkah kedua, jika semua bilangan baris dan bilangan kolom sudah ditemukan, maka kita harus mencari nilai OC yang memenuhi rumus pada langkah nomor 2 ini. Nah, kemudian untuk langkah nomor 3, sama dengan metode stepping stone, kita cek kalau misalkan masih ada nilai OC yang negatif, maka kita melakukan perbaikan program. Bagaimana perbaikan programnya? Perbaikan programnya itu sama persis dengan metode stepping stone, yaitu kita membuat loop pada sel kosong yang nilai OC-nya negatif, kemudian kita isi loop kosong tersebut dengan nilai terkecil pada pojok-pojok loop yang tandanya negatif. Intinya untuk perbaikan program sama caranya dengan metode stepping stone. Nah, di sini saya ada sebuah contoh yang saya gunakan ini sama dengan contoh yang saya gunakan sebelum-sebelumnya. Pada tabel sebelah kiri ini merupakan tabel solusi awal yang kita peroleh dengan metode inspeksi. Nah, ketika kita sudah mempunyai tabel solusi awal, sekarang PR kita untuk langkah pertama adalah kita harus mencari bilangan baris sama bilangan kolom untuk setiap sel yang terisi. Sekarang kita lihat pada tabel sebelah kiri. Untuk sel yang terisi ada sel 1, 2 atau baris pertama kolom kedua, kemudian sel 1, 4, sel 2, 5, sel 3, 1, dan seterusnya. Kita akan mencari bilangan baris dan kolom dari sel-sel tersebut. Nah, saya sudah sediakan di sebelah kanan tabelnya untuk perhitungan untuk mencari bilangan baris sama bilangan kolom. Contoh, untuk yang pertama, sel 1, 2 atau baris pertama kolom kedua, rumusnya adalah bahwa biaya transportasi pada sel 1, 2 ini merupakan penjumlahan dari bilangan baris bilangan baris pertama dan bilangan kolom kedua. Jadi cara mengingatnya mudah, kita lihat aja indeksnya, jika 1, 2 maka nanti B-nya 1, K-nya 2, menyesuaikan saja baris berapa dan kolom berapa. Nah, kemudian kalau sudah, kita tulis semua persamaan dari bilangan baris dan bilangan kolom tersebut dari setiap sel yang terisi. Contoh ini untuk bilangan baris dan kolom untuk sel 1, 4, kita tulis persamaannya. Nah, kemudian untuk sel 3, 4 kita tulis persamaannya, dan seterusnya. Kita tulis semua persamaannya dulu. Nah, setelah itu kita tentukan, karena di sini terlalu banyak variabel yang tidak diketahui, maka di sini kita bisa ambil bahwa B1 itu sama dengan 0, kemudian kita masukkan ke semua persamaan yang ada. Untuk yang pertama, untuk sel 1, 2, C12 sama dengan B1 tambah K2. C12 kita punya 2, kemudian bilangan baris pertama itu 0, karena kita ambil bahwa bilangan baris pertama itu 0, kemudian ada K2 yang belum diketahui. Nah, maka kita akan memperoleh nilai K2-nya adalah 2. Nah, kemudian kita akan mencari misalkan untuk sel 1, 4. Sel 1, 4 berarti biaya transportasi pada sel 1, 4 yaitu 12. Di sini 12 itu sama dengan B1, B1-nya 0, dan K4. K4-nya kita tidak tahu. Nah, dari persamaan ini kita peroleh K4-nya adalah 12. Dan seterusnya kita teruskan sampai semua nilai K dan B untuk setiap sel yang terisi itu ditemukan. Nah,
Jika semua nilai baris dan nilai kolom sudah kita temukan, kita pindahkan ke tabel baru. Di sini sudah saya buatkan tabel baru. Untuk yang kotak ini itu sama sebetulnya untuk metode tabel yang saya lingkari hijau ini merupakan tabel solusi awal dengan metode inspeksi, cuma pada kolom paling kanan dan juga baris paling bawah kita tambahkan sebuah baris dan sebuah kolom untuk bilangan baris sama bilangan kolomnya. Kemudian kita isikan semua bilangan baris dan bilangan kolom yang sudah kita temukan. Contoh B1 itu 0 ditemukan tadi, B2 min 16, B3 0, B4 6, K1 2, K2 2 dan seterusnya. Itu adalah bilangan baris dan bilangan kolom yang sudah kita temukan. Nah, kemudian setelah kita menemukan bilangan baris dan bilangan kolom, PR kita selanjutnya adalah kita harus menentukan nilai OC. Nilai OC bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah sudah saya sediakan di tabel paling kanan. Kita mengikuti rumus yang sudah saya jelaskan pada pada slide paling depan. Nah, di sini untuk sel kosong ada sel 011. Di sini sel 011, maka rumusnya adalah bahwa C11 untuk nilai OC-nya ya. Nilai OC untuk sel 11 sama dengan C11 dikurangi B1 ditambah K1. Jadi untuk baris sama kolomnya itu mengikuti ya. Berarti di sini C11 atau biaya transport kolom 1 baris 1 adalah 30 dikurangi dengan B1 kita peroleh tadi 0, kemudian ditambah K1 tadi kita peroleh angka 2, jadi 30 dikurangi 0 tambah 2 hasilnya adalah 28. Nah, seperti itu seterusnya sampai kita dapatkan semua nilai OC dari setiap sel kosong. Nah, setelah nilai OC itu kita dapatkan semua dari setiap sel kosong, kita harus cek apakah masih ada nilai OC yang negatif. Kalau masih ada, berarti kita harus melakukan perbaikan program. Nah, di sini untuk contoh yang ini, kita lihat bahwa masih ada nilai OC yang negatif, yaitu pada sel 35. Pada sel 35 ini, nilai OC-nya adalah min 2. Jadi, artinya program atau solusi awal yang kita dapatkan tadi dengan metode inspeksi itu belum optimum. Nah, sekarang karena masih ada nilai OC yang negatif, kita melakukan perbaikan program. Tadi yang OC-nya negatif adalah sel 35. Dengan nilai OC adalah min 2. Artinya, jika sel 35 tersebut diisi, maka untuk setiap 1 unit barang itu akan mengurangi biaya pengiriman sebanyak 2 satuan. Nah, di sini untuk perbaikan program caranya sama dengan metode stepping stone. Kita tandai dulu yang akan kita perbaiki yaitu sel 35. Di sini sel 35. Kemudian kita buat loop pada sel 35 tersebut. Ini loopnya. Nah, kemudian setelah itu kita tandai plus dan minus secara bergantian dimulai dari sel kosong tersebut. Jadi di sel 35 tandanya plus, kemudian di sel sebelahnya negatif, dan seterusnya bergantian positif negatif positif negatif. Nah, kemudian setelah kita tandai dengan plus dan minus secara bergantian, kita lihat pada pojok-pojok yang tandanya negatif itu ada isian 450 dan 180. Kita pilih nilai yang paling kecil untuk mengisi sel 35. Nah, di sini yang paling kecil adalah 180. Jadi nanti 180 akan kita tambahkan pada sel yang tandanya plus dan kita kurangkan pada sel yang tandanya negatif. Nah, di sini diperoleh tadi loopnya seperti ini pada sel 35. Nah, jadi untuk sel 35 kita tambahkan 180. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian sel sebelahnya yang sebelah kiri itu kita kurangi dengan 180. Jadi seperti ini.
kemudian bawahnya karena tandanya plus berarti kita jumlah dengan 180. Nah, kemudian yang terakhir berarti karena tandanya negatif kita kurangkan dengan 180. Nah, di sini kita bisa lihat sel 35 yang tadinya kosong menjadi terisi. Berarti ini adalah entering variable atau variabel masuk. Kemudian sel bawahnya pada 45 pada baris keempat kolom kelima tadinya terisi. Ini tadinya terisi kemudian menjadi kosong. Ini merupakan leaving variable atau variabel keluar. Nah, ini merupakan hasil dari iterasi 1. Kemudian setelah kita memperoleh hasil tabel dari iterasi 1 dari perbaikan programnya, kita cek lagi nilai OC-nya mengikuti langkah-langkah dari langkah yang pertama. Kita harus menentukan bilangan baris, bilangan kolom. Kalau sudah kita menentukan nilai OC dari semua sel yang kosong. Jika masih ada yang negatif, tandanya program tersebut belum optimum dan harus ada perbaikan program sampai tidak ada lagi nilai OC yang negatif. Nah, seperti itu. Itu tentang metode MODI. Jadi untuk pengujian ada dua metode yang bisa kita pakai, yaitu metode stepping stone sama metode MODI. Kalau stepping stone kita menggunakan loop-loop, kalau di metode MODI lebih ke rumus-rumus. Nah, setelah pengujian dan perbaikan program, kita sudah bisa, setelah kita cek pada hasil iterasi tadi, iterasi 1 tadi, setelah saya cek ternyata nilai OC-nya semuanya sudah positif. Jadi untuk tabel terakhirnya itu ya tabel iterasi 1. Ini adalah untuk solusi optimumnya. Jadi nilai solusi optimumnya adalah nilai Z-nya, tinggal kita kalikan saja isian sel dengan biaya transportasinya, kemudian kita jumlahkan. Itu untuk mencari nilai Z-nya. Kemudian untuk nilai X-nya tinggal kita tuliskan saja. Tapi di sini yang dituliskan bukan hanya sel yang terisi saja, tapi untuk sel-sel yang sel-sel yang kosong juga harus dituliskan. Di sini sel 1 2 720, sel 1 4 180 dan seterusnya. Kemudian sel-sel selain ini berarti sel 1 1, kemudian ada sel 1 3 dan seterusnya, itu semuanya 0. Jadi tetap harus dituliskan, sel-sel yang 0 itu tetap harus dituliskan. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan program atau masalah transportasi dari mulai awal menentukan model, menentukan tabel, kemudian menentukan solusi awal, ada pengujian dan perbaikan program. Di sini ada beberapa kasus khusus pada masalah transportasi yang mungkin akan ditemukan. Yang pertama adalah akan ada suatu kasus di mana persediaan dan permintaan itu tidak seimbang. Kalau dari contoh yang sebelumnya, itu kita lihat bahwa jumlah kapasitas dan jumlah permintaan itu jumlahnya sama. Nah, nanti akan ada kasus di mana jumlah kapasitas dan jumlah permintaannya itu tidak sama. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya jika ada kasus tersebut? Ini untuk yang pertama, jika kapasitas lebih kecil daripada jumlah permintaan. Kita lihat di sini jumlah kapasitas di sini adalah 480. Nah, kemudian untuk jumlah permintaannya di sini kapasitas 480, kemudian untuk permintaannya ini jumlahnya adalah 510. Jadi kapasitasnya lebih kecil daripada permintaan. Nah, karena yang kurang adalah bagian kapasitas, jadi di sini kita harus menambahkan sebuah variabel buatan namanya dummy variable, ya, variabel buatan atau pura-pura aja sebuah variabel yang fungsinya adalah untuk menyeimbangkan antara kapasitas dan permintaan. Karena di sini kapasitasnya yang kurang, maka di sini yang ditambahkan adalah barisnya. Sehingga di sini yang tadinya 480 kita tambahkan 30 supaya hasilnya jumlahnya sama dengan permintaan, yaitu 510. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu sama persis dengan yang
masalah transportasi yang sudah kita pelajari, yang normal ya. Nah, pertama-tama untuk mengisi sel-selnya, untuk solusi awalnya sama. Kita isi dulu sel-sel ini ya, ada 30, 150, 120, 90, 90 dan seterusnya. Kita bisa isi dengan 3 metode yang sudah kita pelajari, NWC, inspeksi atau penalti. Nah, kemudian ketika sudah kita isi semuanya, kita akan melihat bahwa ada jumlah baris dan jumlah kolom yang tidak sama jumlahnya dengan kolom paling kanan dan baris paling bawah. Kita lihat contoh. Untuk baris pertama 30 tambah 150 sudah betul 180. Baris kedua 120 sudah betul. Baris ketiga 90 tambah 90 180 sudah betul. Kemudian untuk kolomnya, untuk kolom yang pertama 30 tambah 90 itu kan 120, padahal di sini permintaannya 120. Jadi di sini nanti ketika ditambahkan dummy variabel, di mana biaya transportasi untuk dummy variabelnya itu adalah 0. Nah, di sini karena yang timpang atau yang tidak seimbang adalah ini yang kolom pertama tidak sama dengan permintaan pada kolom pertama, maka di sini yang diisi adalah yang kolom pertama, bukan kolom kedua ataupun kolom ketiga. Jadi kita mengikuti mana yang timpang, yang tidak sesuai jumlahnya dengan kapasitas dan permintaan. Nah, ketika sudah jadi, ini adalah tabel solusi awal. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Sama. Kita lakukan pengujian dengan metode stepping stone atau MODI. Kemudian jika masih ada OC yang negatif, maka kita harus melakukan perbaikan program ya. Nah, itu jadi yang membedakan adalah pada solusi awalnya saja. Kemudian bagaimana jika kasus kedua, kapasitasnya itu malah yang lebih besar daripada jumlah permintaan. Ini di contoh yang sebelah kiri, jumlah kapasitasnya adalah 160. Kemudian jumlah permintaannya adalah 150. Nah, di sini kapasitasnya lebih besar daripada permintaan. Nah, karena permintaannya itu lebih kecil dari kapasitas, maka kita harus juga menambahkan sebuah dummy variabel, tapi dummy variabelnya kalau tadi posisinya adalah di baris, sekarang dummy variabelnya adalah di kolom. Kenapa? Di sini ada 10 supaya menyeimbangkan. Di sini kapasitas jumlahnya 160, di sini yang tadinya 150 ditambahkan jadinya tambah 10 jadinya sama 160. Nah, sama seperti tadi untuk biaya transportasi dummy variabel itu 0. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi isian dummy variabel ini? Caranya adalah sama seperti tadi, kita isi dulu metode solusi awalnya dengan 3 metode yang sudah kita pelajari. Nah, di sini sudah ketemu solusi awalnya, kita cek mana yang kurang, yang timpang, yang tidak sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Untuk baris pertama jumlahnya sudah betul 45, baris kedua jumlahnya 35, padahal harusnya 45. Jadi di sini yang harus diisi adalah di baris kedua, dummy variabel pada baris kedua, bukan pada baris pertama atau baris ketiga, karena yang timpang adalah pada baris kedua. Nah, ini sudah ketemu solusi awalnya, kemudian untuk menyelesaikannya sama, ada pengujian dan perbaikan program. Nah, itu adalah kasus khusus pada metode transportasi di mana kapasitas dan jumlah permintaannya itu tidak seimbang. Kemudian di sini ada kasus lain lagi, di mana dalam sebuah masalah transportasi itu mungkin ada PO yang tidak tunggal, maksudnya ada penyelesaian lain. Nah, di sini bagaimana cirinya PO tidak tunggal tersebut? Jika dalam OC itu masih ada, jika dalam OC ada nilai OC yang 0, itu artinya sel yang nilai OC-nya 0 tersebut bisa diisi dan tidak akan merubah nilai Z. Yang berubah nanti adalah nilai XX-nya. Nah, di sini adalah contoh tabel optimum pada contoh yang dulu sekali.
Setelah kita cek nilai OC-nya bahwa sel 41 baris ke-4 kolom ke-1 itu nilai OC-nya 0. Nah, di sini kita akan mencoba memindahkan yang tandanya negatif. Kita pilih yang paling kecil yaitu 360. Jadi nanti yang tandanya plus kita jumlahkan dengan 360. Kemudian yang tandanya negatif kita akan kurangkan dengan 360, yang plus ditambahkan dengan 360 dan seterusnya. Nah, seperti perbaikan program. Nah, di sini diperoleh karena di sini yang lebih kecil adalah 360, maka untuk yang tandanya plus kita jumlahkan 360, kita tambahkan. Kemudian yang tandanya negatif kita kurangkan, yang plus kita jumlahkan, tambahkan dengan 360, kemudian yang negatif kita kurangkan dengan 360. Nah, ini adalah solusi optimum yang lain. Sekarang kalau dicek, kalau di tabel optimum yang sebelumnya nilai Z-nya adalah 25.020. Nah, setelah kita rubah sel kosong yang OC-nya negatif tersebut, kita lakukan perbaikan program, ternyata nilai Z-nya itu sama. Jadi, di sini maksudnya PO tidak tunggal adalah nilai Z-nya sama, akan tetapi untuk nilai XX-nya ada yang berbeda. Jika pada tabel yang mula-mula ini, sel 3 baris ketiga kolom pertama itu ada isinya, maka di solusi lainnya itu nanti baris ketiga kolom pertamanya 0 dan seterusnya. Jadi nanti nilai Z-nya sama, tapi yang membedakan adalah nilai XX-nya nanti. Nah, demikian itu adalah masalah transportasi dari awal sampai terakhir. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.